나 찾아요, 피디님? Setiap hari bersama seringkali memunculkan sebuah rasa. Perlakuan baik biasanya disukai oleh para wanita, dan perlakuan kasar terkadang membuat penasaran para pria. Saling memahami dan saling mengisi adalah sebuah cara untuk dua insan berbeda dipersatukan atas nama cinta. Cerita diawali dengan pemuda tampan bernama Baek Seung Chan yang terlihat buru-buru memarkirkan mobilnya karena ia terlambat di hari pertamanya bekerja. Baek Seung Chan adalah produser baru di departemen hiburan KBS. Ia memilih bekerja di sana karena ingin bertemu dengan kakak kelas yang menjadi cinta pertamanya. 그래? 야, 잘 됐다. Di tempat berbeda, sayangnya karena jarak parkir mobil yang terlampau dekat, seorang wanita tegas bernama Tak Ye Jin tidak sengaja menggores mobil Seung Chan yang ada di sebelahnya. Dan hal itu membuat produser Tak Ye Jin sedikit kesal mengawali hari kerjanya. 아이고, 그 무늬만 외제차? 오늘 유뱅 핀이 저기야. 진돗개 사무가 뭡니까? 음모러지게 생겼다고? 완전 저기. 난 예능국의 김태호 PD다. Hari itu, para produser baru di departemen hiburan dibawa untuk melihat-lihat semua ragam acara hiburan milik KBS. Dari mulai Immortal Song sampai Return of Superman yang sedang menjadi hiburan dengan rating tertinggi di sana. 소녀시대다. 쟤네 나 여기 생방송 현장 연습인데 유뱅이 딱이지. Kemudian produser Kim meminta tolong produser Tak untuk menemani para produser baru mempelajari tentang acara musik band yang ia pimpin. Produser Tak yang sedang tidak mood karena cemas dengan kecelakaan kecil yang terjadi tadi pagi membuatnya gampang emosian hari ini. Ia beberapa kali menghubungi si pemilik mobil, namun Seung Chan yang dilarang untuk mengaktifkan ponselnya tentu tidak bisa membalas pesan dari produser Tak. Dan produser Tak sampai saat itu, ia tidak tahu bahwa Seung Chan adalah pemilik mobil yang ia gores tadi pagi. Kemudian saat menjelaskan pengoperasian kamera panggung musik band, kamera mereka menangkap adegan romantis antara produser Ra dengan juniornya. Saat itu Seung Chan terlihat terkejut dan sedih karena mengetahui cinta pertamanya telah memiliki kekasih di sana. Dan saat tidak sengaja bertemu di toilet dengan produser Ra, Seung Chan dengan mata lembab karena ia menangis, ia pun melampiaskan rasa kesalnya dengan mengganggu produser Ra. Dan hari itu, produser Ra mendapatkan panggilan dari komisi penyiaran tentang acara Today One Night yang menyebut kata upil. Ia tentu merasa semakin kesal karena acaranya sendiri semakin mendapatkan penurunan rating dan terancam akan dihentikan. Ia merasa sangat bertanggung jawab kepada timnya karena ia adalah kepala keluarga acara yang sangat ia cintai itu. Pimpinan Departemen Hiburan memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan acara tersebut dengan mengganti semua pemain dan muncul dengan wajah yang baru. Namun hal itu juga bukan hal yang mudah karena para pemain sekarang sudah seperti keluarga untuk para tim. 아까 분명히 의상 교체해달라고 했는데. Di tempat berbeda, produser Tak bersitegang dengan seorang artis cantik bernama Cindy yang terkenal sangat jutek, bahkan manajernya sendiri sangat takut kepadanya. Produser Tak menyuruh Cindy untuk berpenampilan sedikit tertutup, namun Cindy yang memang sekarang menjadi idola wanita nomor 1, ia menolak untuk mengganti pakaiannya karena konsep di album terbarunya sekarang memang sedikit seksi.
Produser Tak tidak menyerah. Ia memanggil manajer Cindy untuk menegaskan permintaan yang ia inginkan. Namun, manajer utama Cindy justru tidak berani kepada Cindy, hingga akhirnya produser Tak yang turun tangan sendiri. Semua terlihat takut jika dua wanita yang terkenal tegas itu saling berkelahi. Namun saat itu, setelah produser Tak hanya berduaan saja dengan Cindy, ia pun memohon kepada Cindy dan membuat Cindy menuruti perintahnya untuk tampil dengan mengenakan jaket agar pakaian tembus pandangnya tertutupi. Namun di tengah-tengah pertunjukan, Cindy langsung membuka jaket kulit hitam yang ia kenakan. Produser Tak dan yang lain pun tentu sangat terkejut. Terlebih lagi produser Tak yang merasa sangat kesal karena disepelekan oleh Cindy. Dan Seungchan saat itu menjadi pelampiasan kemarahan produser Tak, padahal Seungchan tidak melakukan apapun. Hari pertama Seungchan bekerja terasa sangat berat. Ia pulang dengan wajah sedih karena cinta dan pekerjaannya tidak berjalan seperti yang ia inginkan. Di tempat berbeda, merasa kasihan dengan Cindy yang diberi makanan instan, produser membelikan Cindy kimbap dan sup. Ia sangat kesal dengan cara pimpinan agensi Cindy yang tidak memperlakukan artisnya dengan baik. Sepertinya produser Ra ini sangat tahu bagaimana pimpinan Byun, yaitu pimpinan agensi Cindy. Cindy yang awalnya kesal karena ia tidak suka makanan yang mengandung karbohidrat, ia pun berubah terharu dengan perhatian produser Tak yang tidak ia kenal sebelumnya. Kemudian saat berada di parkiran dan hendak pulang, produser Tak terkejut mengetahui pemilik mobil di sebelahnya adalah produser baru yang ia omeli seharian ini. Di tempat berbeda, produser Ra mengajak timnya makan-makan bersama untuk memberitahu bahwa mereka harus mengganti pemain acara mereka. Sebuah kesempatan untuk mempertahankan acara mereka yang kini berada di ujung tanduk. Dan malam itu produser Tak dan produser Ra pulang dalam keadaan yang sama-sama lelah dan kecewa dengan hari mereka ini. Dan ternyata mereka berdua tinggal di apartemen yang sama. Di tempat berbeda, keluarga Seungchan justru sangat bahagia dan bangga dengan pekerjaan yang didapat oleh putra kesayangan mereka. 사랑이 많으신 하나님 아버지. Rupanya alasan produser Tak dan produser Ra tinggal bersama adalah karena mereka teman sejak kecil. Dulu apartemen itu adalah milik keluarga produser Tak. Namun setelah ayah produser Tak jatuh bangkrut, apartemen itu dijual pada keluarga produser Ra yang saat itu semakin kaya. Dan untuk menghemat keuangannya, produser Tak menerima tawaran produser Ra untuk menghemat uangnya dengan tinggal di apartemen itu. Dan sejak itu mereka tinggal dan berbagi alamat yang sama. Dan produser Ra juga mengajak adiknya untuk tinggal di sana juga. Malam itu saat Seungchan hendak membuang sampah, ia tidak sengaja bertemu dengan senior yang ia sukai yang hendak mengunjungi produser Ra di apartemennya. Mengetahui bahwa produser Ra juga tinggal di apartemen itu, Seungchan pun dengan sengaja menaruh sampah miliknya di mobil produser Ra. Dan keesokan harinya, saat Seungchan dan orang tuanya memeriksa mobilnya, Seungchan sangat senang melihat ulah jahilnya tadi malam kepada produser Ra. 나 진짜. 가서 선배님들한테 인사도 드리고. Kemudian sesampainya di kantor, seperti sebuah takdir, Seungchan ditempatkan di tim 2 Days One Night di bawah kepemimpinan produser Ra. 전 백승. Kedatangan Seungchan yang sedikit ceroboh benar-benar memecahkan keheningan suasana tim produser Ra yang tampak tegang membahas agenda mereka. Produser Ra dan timnya sedang bingung cara sopan untuk memberitahu pemain mereka tentang pergantian pemain. Terlebih lagi ada seorang artis senior yang sangat mereka segani.
Dan setelah berdiskusi matang, Seungchan lah yang diberi tugas untuk mengurus Bujung yang merupakan artis senior Korea, member dari Two Days One Night. 이런 거 다 PD가 하는 거거든. 배워야지. 늘 뭐 할 말들 있다고? 네. Di tempat berbeda, pimpinan Byun menolak permintaan girl band asuhannya saat mereka ingin mengadakan fan meeting. Ia menolak permintaan mereka karena mereka tidak memberikan benefit besar untuk agensi. Sebenarnya Cindy adalah anggota dari girl band tersebut yang bernama Pinky. Namun karena ketika bersolo karir Cindy justru semakin bersinar, girl band itu pun mulai diabaikan. Di tempat berbeda, dengan ragu dan sedikit bingung untuk memulai memberitahu Bujung, Seungchan malah membuat Bujung salah paham dengan penjelasan Seungchan yang berbelit-belit. Ia mengira akan mendapatkan banyak sorotan dalam Two Days One Night episode berikutnya. Dan kemudian saat makan malam perpisahan, para member yang lain dan tim produser tampak bingung dan salah tingkah karena hanya Bujunglah yang tidak tahu bahwa Two Days One Night akan diteruskan dengan member yang baru. Dan sayangnya, Seungchan sendiri saat itu terjebak macet dan ia pun telat datang. Ia tidak bisa memberitahu timnya bahwa Bujung salah paham dengan maksud ia menemuinya tadi. Produser merasa sangat sedih dan bersalah karena seharusnya ia lebih berani untuk memberitahu Bujung secara pribadi, bukan mengutus produser baru untuk menemui Bujung. Dan setelah acara makan malam bersama selesai, produser menemui kekasihnya, namun ia datang untuk mengakhiri hubungan mereka. Ia merasa terbebani dengan pekerjaannya sehingga ia ingin putus dari pacarnya. Kemudian saat Seungchan kembali ke kantor, ia mengangkat telepon dari Bujung. Bujung menasihati Seungchan. Ia mengatakan bahwa ia tidak marah dan meminta Seungchan untuk tetap kuat sebagai pegawai baru. Ia menitipkan minuman tradisional buatannya untuk produser. Kemudian saat hendak pulang, dan karena hujan tiba-tiba turun, Seungchan mengambil payung KBS di resepsionis. Namun saat melihat Cindy sendirian, ia pun memberikan payung tersebut kepada Cindy. Seungchan meminta nomor HP Cindy untuk memastikan bahwa Cindy besok akan mengembalikan payung tersebut di resepsionis. Cindy yang terburu-buru pun menuruti untuk memberikan nomor teleponnya kepada Seungchan. Terlebih lagi setelah mengetahui bahwa Seungchan adalah tim Two Days One Night, sama seperti produser yang tempo hari membelikannya makanan. Kemudian saat makan-makan merayakan para produser baru, produser Tak mencoba mengakrabkan diri kepada Seungchan. Namun ia kesal karena Seungchan tetap meminta ganti rugi mobil dalam jumlah yang besar. Seungchan kemudian mengikuti produser untuk memberikan minuman pemberian dari Bujung. 윤여정 선생님이 선배님께 전해드리라고. 너 그거 이제 말하면 어떡해? Seungchan mengikuti produser sampai di apartemennya, dan saat itu ia mengetahui bahwa produser dan produser Tak tinggal di apartemen yang sama. Dan sejak itu Seungchan pun mulai memata-matai dan ia mulai curiga dengan hubungan antara dua produsernya itu. 아유. Ia sangat kesal dengan produser yang ia anggap sebagai tukang peselingkuh. Padahal ia tidak tahu bahwa produser dan seniornya telah mengakhiri hubungan mereka. Sementara itu, produser dan produser Tak yang telah berteman sejak SD, mereka tidak pernah mempermasalahkan hubungan pertemanan mereka. Produser adalah orang pertama yang selalu ada dan dihubungi oleh produser Tak setiap kali ia dicampakkan oleh pacar-pacarnya. Kemudian tim Two Days One Night mulai mencari member baru. Namun beberapa komedian sedikit rewel untuk bergabung dengan program mereka. Produser kemudian menanyakan ide Seungchan yang sejak tadi menatapnya dengan sinis. Namun di luar dugaan, Seungchan justru telah menyiapkan ide dengan sangat baik untuk ia presentasikan. Ia menjelaskan konsep baru Two Days One Night dengan bintang tamu 3 artis pria dan 3 artis wanita yang kemudian akan dipasang-pasangkan.
Salah satu tim terlihat sangat bangga dengan ide brilian dari Sung Chan. Namun produser tetap kesal kepada Sung Chan entah kenapa. Kemudian pimpinan memanggil produser untuk menanyakan progresnya. Namun produser masih belum menentukan member dan konsep barunya. Karena ia memiliki banyak ide yang justru membuatnya semakin bingung. Di sisi lain, Sung Chan terlihat bingung saat melihat keakraban antara produser Tak dengan seniornya yang menjadi pacar produser. Hal tersebut membuatnya semakin kesal dan menganggap produser adalah seorang playboy. Kemudian, produser pun mendiskusikan member baru mereka dengan membawa 6 calon member baru. Dan ide produser tersebut sama seperti ide Sung Chan tadi. Kali ini Tudeswanai akan mengemas konsep perjodohan seperti We Got Married. Di tempat berbeda, Cindy yang mulai tertarik dengan hatersnya, ia pun memilih untuk mendaftarkan diri sebagai member klub hater Cindy sendiri dengan nama samaran. Ia tidak terlalu kesal dengan komentar-komentar pedas para netizennya. Kemudian Cindy mendapatkan pesan dari Sung Chan yang mengingatkannya untuk segera mengembalikan payung yang ia pinjamkan tempo hari. Cindy tampak kecewa karena Sung Chan hanya menanyakan payungnya saja dan tidak tertarik dengan dirinya. Di tempat berbeda, kabar penangkapan Hani Exit karena memukuli pria yang tidak sopan kepadanya di sebuah klub menjadi berita yang viral. Dan tim Tudeswanek mulai khawatir karena Hani adalah calon member baru mereka. Manajer Hani mencoba memberi pengertian karena Hani justru menjadi idola di kantor polisi dan produser tidak perlu khawatir dengan hal itu. 서장님이 아드님 주신다고 사인도 받아가셨고. 퍽도 다행이다. 어? Kemudian saat rapat membahas pengganti Hani, Sung Chan memberi ide untuk mengajak Cindy menjadi member baru mereka. Ide Sung Chan tersebut menjadi bahan tertawaan timnya karena mereka sangat tahu bagaimanakah Cindy. Terlebih lagi, Cindy sendiri adalah artis top yang mustahil untuk mau bergabung dengan program mereka. Namun Sung Chan kemudian mendapatkan tugas untuk merekrut Cindy secara langsung. Kemudian produser Tak memanggil Sung Chan untuk menyicil uang kompensasinya. Namun ia juga meminta Sung Chan untuk mentraktirnya kue dengan uang pribadi Sung Chan sendiri. Dan Sung Chan pun bergegas pergi membelikan kue untuk produser Tak. Kemudian saat Sung Chan menerima telepon dari Cindy, ia meminta sedikit waktu untuk bertemu dengan Cindy. Cindy saat itu terlihat GR karena Sung Chan bergegas pergi menemuinya. Cindy bahkan mengira kue yang dibawa oleh Sung Chan adalah untuk dirinya. Namun, Sung Chan mengatakan bahwa itu adalah milik seniornya dan ia tidak bisa memberikannya kepada Cindy. 제가 다음에 꼭 사드리겠습니다. Di tempat berbeda, produser datang ke tempat JYP untuk meminta salah satu artis dari agensi tersebut menjadi member Tudeswanek yang baru. Namun saat ia melakukan video call, sinyal tiba-tiba error dan ia pun gagal berkomunikasi dengan JYP. Sementara di tempat berbeda, Sung Chan langsung mengutarakan permintaannya agar Cindy mau bergabung dengan Tudeswanek. Cindy tampak sangat seksama mendengarkan penjelasan Sung Chan kenapa ia harus menjadi member Tudeswanek. Namun di sela-sela itu, pimpinan Byun tiba-tiba datang dan langsung memarahi Sung Chan. Dan ia pun menolak untuk memberi izin kepada Cindy untuk bergabung dengan program tersebut. Kemudian produser datang setelah mendapatkan telepon dari pimpinan Byun yang memprotes karena mengirim produser baru ke tempatnya. Produser yang sejak awal tidak menyukai pimpinan Byun pun langsung mengajak Sung Chan untuk pergi daripada berlama-lama mendengar omelan dari pimpinan Byun. Produser kemudian mengajak Sung Chan untuk makan bersama dan karena dua rekan produser pun datang bergabung, mereka pun melanjutkannya dengan minum bersama hingga Sung Chan menjadi sangat mabuk. Sung Chan kemudian berpamitan pulang dan ia tiba-tiba pergi ke apartemen produser untuk memberikan kue pesanan dari produser Tak tadi sore. Dan Sung Chan pun langsung merebahkan diri di pelukan produser Tak karena ia sangat mabuk saat itu. 승찬아, 얘 왜 이래?
없었던 거짓말쟁이. 야, 미쳤. 야, 넌 진짜 붕어 대가리냐? Kemudian produser Ra pulang dalam keadaan yang juga mabuk. Ia terkejut melihat Sung Chan ada di rumahnya. Dan keesokan harinya, produser Tak mengajak Sung Chan untuk sarapan bersama. Ia ingin menjelaskan alasan dirinya tinggal di apartemen yang sama dengan produser Ra. Ia meminta Sung Chan untuk tidak berpikir macam-macam dan menyebarkan kesalahpahaman tentang mereka. 주소 공유 관계. 일시적인 완전 그냥 친구. Kemudian setibanya di kantor, produser Ra dan produser Kim terlihat sangat senang saat mendapatkan telepon dari JYP. Namun ternyata JYP sendirilah yang akan bergabung dalam 2days1 Night. Padahal sejak awal, kedua produser tersebut sangat menginginkan Suzy untuk bisa bergabung dengan program mereka. Sementara itu di tempat berbeda, dengan manis Cindy meminta pimpinan Bhyun untuk mengizinkannya bergabung dengan program 2days1 Night. Cindy mengungkit jasa-jasa dan kepatuhan dirinya selama hampir 13 tahun di agensi pimpinan Bhyun, sehingga pimpinan Bhyun pun terpaksa menyetujuinya. Di tempat berbeda, produser Tak semakin mengawasi Sung Chan karena ia takut Sung Chan akan menyebarkan rumor tentang dirinya dan juga produser Ra. Namun karena saat itu Sung Chan mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan tentang hubungan produser Ra dan juga Hye Jo, yaitu seniornya, produser Tak pun akhirnya tahu bahwa Sung Chan diam-diam menyukai mantan pacar produser Ra. Kemudian produser Tak memanggil manajer Kim untuk memprotes ulah Cindy, yang membuatnya harus dipanggil oleh komisi penyiaran. Ia bertambah kesal karena pekan ini Cindy harus ada di musik band lagi. Ia berniat tidak mengundang Cindy sekalipun ialah yang menempati puncak chart saat itu. Namun, tim produser Tak tidak setuju dengan hal tersebut karena lagu baru Cindy menempati chart pertama lagi. Kemudian secara mengejutkan, pimpinan Bhyun datang untuk memberitahu Cindy bahwa Cindy menerima tawaran untuk menjadi member 2days1 Night. Sung Chan pun langsung mendapatkan ucapan selamat dari semua tim 2days1 Night yang sangat bangga kepada keberhasilannya membawa Cindy bergabung menjadi member baru mereka. Dan Sung Chan sendiri sangat GR dengan pujian dari teman-temannya yang menyebutnya sebagai pria tampan yang bisa membuat Cindy jatuh hati kepadanya. Kemudian Sung Chan mendapatkan telepon dari Cindy yang mengajaknya untuk bertemu di tempat parkir. Sung Chan mencoba memeriksa mobil Cindy, dan Cindy dengan sengaja tidak membuka mobilnya karena ia senang melihat ekspresi Sung Chan. Kemudian dengan manis Cindy menyapa Sung Chan. Cindy sengaja ingin berbicara dengan Sung Chan dan produser Ra untuk meminta mereka agar mereka berdua menjaganya karena ia bersedia bergabung di 2days1 Night karena kebaikan hati mereka berdua. Produser Ra meminta Cindy untuk tampil apa adanya menunjukkan kejujuran dari dirinya yang sebenarnya. Kemudian saat pulang, Sung Chan melihat produser Tak dan ia pun menyapanya. Sung Chan senang mendapatkan ucapan selamat dari produser Tak. Namun ia merasa kesal saat produser Tak terus menatap produser Ra saat Sung Chan mengajaknya berbicara. Ia kemudian membantu membawa barang produser Tak ke apartemennya. Produser Ra merasa aneh karena produser Tak terus mengajak Sung Chan ke rumahnya. Malam itu ia meminta produser Tak untuk menjaga jarak dari Sung Chan karena Sung Chan adalah seorang pria. 왜 자꾸 들이고 그러냐? 아, 뭘 자꾸 들여? 웃겨. 야, 넌 남자 아니냐? Kemudian keesokan harinya, tim 2days1 Night disibukkan dengan persiapan syuting mereka dengan member baru. Mereka membuat konsep dan mencoba beberapa permainan. Kemudian Sung Chan bersiap-siap untuk pergi syuting. Saat ia menyiapkan beberapa barang, teman baiknya yang selalu memberi nasihat kepadanya saat di kantor membantunya untuk menyiapkan barang-barang yang Sung Chan butuhkan saja. Kemudian produser Tak datang dan mengajak Sung Chan untuk berbelanja. Sung Chan sangat senang dengan perhatian dari produser Tak kepadanya. Dan tengah malam itu mereka pun memulai syuting pertama dengan membangunkan Cindy secara tiba-tiba.
Namun rupanya justru Cindy membuat mereka salah tingkah. 희한하게 웃기진 않네. 아, 그렇다고 이렇게 후진 걸 어떻게 신어? Cindy yang tampak jutek kepada manajernya selalu berubah manis saat Sung-chan tiba-tiba melihatnya. Dan para member Today's One Night yang lain pun akhirnya berkumpul. Sebelum memulai perjalanan mereka, para member pria harus memilih pasangan mereka. Dan secara mengejutkan, tidak ada yang memilih Cindy sebagai pasangannya. Dua anggota pria justru memilih untuk berpasangan dengan Jisoo Blackpink yang saat itu baru memulai karirnya. Dan karena Cindy tidak ada yang memilih, ia pun mendapatkan hukuman, yaitu harus pergi ke tempat kemah dengan berjalan kaki. Dan ia hanya bisa ditemani oleh produser muda Today's One Night, yaitu Baek Seung-chan. Entah hal ini sebuah hukuman ataukah hadiah untuk Cindy sendiri, karena Cindy sangat menikmati perjalanannya dengan Baek Seung-chan. Kemudian untuk menghilangkan rasa canggung dengan Baek Seung-chan, Cindy mengajaknya bermain batu gunting kertas, dan yang kalah akan membawa barang-barang yang menang. Cindy yang menggebu-gebu justru menelan kekalahan, dan ia pun harus membawakan barang-barang Sung-chan selama dalam perjalanan. Dan secara spontan saat melihat Cindy kelelahan, Sung-chan pun dengan romantis membenarkan tali sepatu Cindy yang terlepas. Dan malam harinya di villa tempat syuting berikutnya, para member yang lain pun terlihat sangat antusias mengikuti semua permainan. Sementara di tempat berbeda, Cindy berusaha untuk menunjukkan senyum bahagianya di depan kamera, walaupun saat itu mereka sedang tersesat. Dan betapa malangnya lagi saat itu hujan pun turun. Sung-chan mencoba untuk melindungi Cindy dengan memayunginya. Cindy dibuat berdebar-debar dengan sikap Sung-chan yang sangat manis dan romantis kepadanya. Hingga kemudian Sung-chan tiba-tiba memilih untuk memayungi kameramen dan meninggalkan Cindy kehujanan sendirian. Di tempat berbeda, produser Ra khawatir mendengar kabar tentang Cindy dan Sung-chan. Ia mencoba menyuruh timnya untuk menghubungi Sung-chan agar Sung-chan tidak memainkan permainan makan malam. Namun saat itu Sung-chan benar-benar memainkan permainan tersebut, dan karena Cindy gagal dalam permainan, ia pun tidak bisa menikmati makan malam. Sung-chan kemudian memberikan buku yang ia bawa kepada Cindy agar ia bisa membacanya sebelum tidur. Dan keesokan harinya Sung-chan dan Cindy tiba di villa untuk melanjutkan permainan. Di sana pimpinan Byun juga datang untuk memantau syuting artisnya. Produser tidak peduli dengan semua protes pimpinan Byun. Produser kemudian menegur Sung-chan karena membuat Cindy kelaparan tadi malam. Padahal Cindy tentu terlalu lelah selama perjalanan menuju villa kemarin. Kameramen kemudian memberitahu bahwa kemarin Sung-chan sendiri juga tidak makan, dan ia juga pasti lelah dalam perjalanan kemarin, karena ia hanya berusaha untuk melakukan hal sesuai dengan konsep acara saja. Kemudian setibanya di KBS, tim Today's One Night dan para member mengadakan pesta kru untuk merayakan syuting mereka, dan Cindy juga datang untuk mengakrabkan diri dengan para kru. Produser Tak tampak masih kesal dengan Cindy karena dirinya ia harus dipanggil ke komisi penyiaran. Ia terus membahas dan menjelek-jelekkan Cindy, namun produser Ra dan Sung-chan tidak sependapat dengan produser Tak, karena mereka menyukai syuting pertama mereka dengan Cindy. Malam itu Sung-chan harus menemani produser Tak dan produser Ra yang tampak mabuk. Dan setelah pesta kru selesai, mereka bertiga masih melanjutkan minum di sebuah kedai. Dan dalam keadaan mabuk itu, produser Tak mengungkapkan perasaannya kepada sahabatnya sedari kecil itu, dan Sung-chan pun mendengar semuanya. Dan keesokan harinya produser Tak sudah di kamarnya. Ia bingung apa yang terjadi dan ia katakan kemarin malam saat ia mabuk. Ia kemudian bertanya kepada produser Ra, namun produser Ra mengatakan bahwa ia tidak ingat apapun tentang kejadian tadi malam. Sementara Sung-chan sendiri rupanya semalam ia kembali tidur di rumah produser Ra.
Kemudian saat di kantor, produser Tak masih memikirkan tentang apa yang terjadi tadi malam. Ia ingat tentang dirinya yang mengutarakan perasaannya kepada produser Ra. Produser Tak kemudian mengajak Sung Chan untuk berbicara berdua. Ia menanyakan tentang kejadian tadi malam. Produser Tak meminta tolong kepada Sung Chan untuk menyelidiki apakah produser Ra mengingat semua perkataan produser Tak saat mabuk tadi malam. Sung Chan kemudian mulai mendekati produser Ra, dan ternyata produser Ra tidak ingat dengan kejadian tadi malam. Sung Chan mulai mengerti bahwa produser Tak menyimpan perasaan kepada sahabatnya, dan Sung Chan sendiri juga mulai peduli kepada produser Tak. Kemudian Sung Chan mendapatkan tugas baru untuk membantu mengedit video Today's One Night sebelum ditayangkan. Namun sebelum memulai, ia mendapatkan tugas dari para seniornya untuk memesankan makanan tim editing. Ia pun berlomba-lomba dengan produser-produser baru lainnya dari departemen yang lain. Di tempat berbeda, Cindy mulai menyukai buku yang diberikan oleh Sung Chan kepadanya. Sementara itu, untuk menghasilkan video yang menyentuh, produser Ra memasukkan momen saat Sung Chan mengikat tali sepatu Cindy. Sung Chan tentu tidak bisa melarangnya, walaupun ia sendiri sedikit takut wajahnya muncul di televisi. Kemudian pimpinan Byun juga datang dan membawa banyak makanan untuk para kru KBS sebagai bentuk perhatian kepada semua kru yang telah bekerja keras untuk Cindy. Namun sebenarnya ia ingin melihat hasil penyuntingan Today's One Night sebelum ditayangkan. Dan produser Ra tentu menolak permintaan pimpinan Byun itu dengan tegas. Kemudian saat Sung Chan hendak membeli makanan di tempat ia dan produser Ra kemarin minum bersama, ia mengetahui dari bibi penjual bahwa produser Ra kemarin masih dalam keadaan sadar saat produser Tak mengutarakan perasaannya. Ia kemudian menemui produser Ra dan menanyakan kenapa ia berbohong tadi. Sung Chan merasa produser Ra sangat keterlaluan karena ia tidak mengerti betapa sedihnya produser Tak yang selama ini merasa cintanya bertepuk sebelah tangan kepada sahabatnya. Produser Ra langsung mengajak Sung Chan untuk pergi meneruskan pekerjaan mereka daripada terus membicarakan tentang produser Tak. Kemudian saat bertemu dengan produser Tak, Sung Chan memilih untuk tetap merahasiakan bahwa produser Ra sebenarnya masih ingat dengan kejadian kemarin malam. Ia memilih untuk melakukan itu dan membuat produser Tak lebih tenang. Kemudian keesokan harinya, saat Cindy mendengar jadwal acaranya minggu ini, manajer Cindy merasa kasihan karena pimpinan Byun menjadwalkan 22 penampilan Cindy tanpa peduli kesehatan Cindy. Dan Cindy tidak terlalu peduli karena hal itu sudah biasa ia lakukan. Ia kemudian menanyakan apakah staf Today's One Night akan terlibat dalam acara musik di KBS. Sebenarnya Cindy mulai ingin bertemu lagi dengan Sung Chan. Di tempat berbeda, tim Today's One Night sedang bertaruh rating mereka pekan ini. Dan dari semua orang hanya Sung Chan yang memberikan prediksi dengan analisis yang sangat rinci. Namun karena menulis rating yang cukup rendah, yaitu 6,8, produser Ra pun tampak kesal dengan Sung Chan. Dan malam itu Today's One Night pun akhirnya tayang. Beberapa menganggapnya cukup lumayan lucu dengan adegan romantis Sung Chan yang mengikat tali sepatu Cindy. Namun ternyata di akhir video, tim Today's One Night salah menuliskan nama desa tempat acara mereka. Produser sangat terkejut dan sedih dengan apa yang terjadi saat itu. Namun produser Tak selalu memiliki cara untuk menghibur sahabatnya. 요거. 인생 뭐 있냐? 백승천. Dan keesokan harinya rating Today's One Night memiliki angka yang tepat seperti tebakan Sung Chan, yaitu 6,8. Semua tim pun kalah taruhan dan memberikan Sung Chan beberapa uang. Namun Sung Chan tampak kurang bahagia karena ia juga ingin rating tinggi untuk acaranya itu. Dan sejak itu Sung Chan pun terkenal bisa menebak dan meramal dengan baik. 괜찮던데요. 아, 감사합니다. 보이는 거라든가. 용하다던데. Kemudian saat pulang, Sung Chan bertemu dengan produser Tak. Mereka kemudian makan bersama. Produser Tak sudah mengetahui bahwa produser Ra hanya berbohong, bahwa ia tidak mendengar saat ia mabuk tempo hari.
Sung Chan kemudian menanyakan kenapa produser Tak menyukai produser Ra. Ia merasa produser Tak terlalu baik dan terlalu cantik untuk produser Ra. Di tempat berbeda, produser Ra sedang menunggu sahabatnya pulang, dan ia terkejut saat adik produser Tak memintanya untuk dicarikan kontrakan, karena ia berencana untuk pindah. Hal tersebut tentu membuat produser Ra bingung dan sedih. Namun setelah melihat produser Tak pulang dengan Sung Chan, ia justru marah dan mengajak produser Tak untuk bertengkar, padahal ia tidak ingin sahabatnya itu pindah dari apartemennya. Dan malam itu produser Tak pun memilih untuk tidur di kantor saja. Kemudian keesokan harinya, semua kru terlihat sibuk menyiapkan acara musik yang berjudul Big Show. Sung Chan mendapat tugas untuk memeriksa persiapan para pengisi acara. Di ruangan tunggu, Cindy sengaja meminta produser acara untuk memberitahu rundown acara. Namun saat produser Tak secara pribadi datang untuk menjelaskan kepada Cindy, dengan ramah Cindy meminta produser yang lain untuk menjelaskannya saja, karena ia tahu produser Tak harus mengurus banyak persiapan lainnya. Produser Tak sempat bingung kenapa Cindy bisa seramah dan pengertian itu kepadanya. Kemudian Sung Chan terlihat cemburu saat produser Tak sangat akrab dengan Lee Seung Gi, yang menjadi salah satu pengisi acara tersebut. Sikap manis Cindy kepada Sung Chan justru membuat manajernya sedikit takut dengan perubahan Cindy. 신디가 웃은 거 맞지? 신디 씨, 제가 잠시만 실례하겠습니다. Cindy yang mulai memiliki perasaan kepada Sung Chan selalu dibuat salah tingkah dengan sikap Sung Chan kepadanya. Seperti saat Sung Chan membantunya untuk melakukan gladi di panggung. Namun tiba-tiba saat kru meletakkan panggung bergerak, saat itu produser Tak mencoba untuk menyelamatkan Cindy dengan mendorongnya. Sayangnya baik produser Tak dan Cindy sama-sama mengalami cedera, dan Cindy harus dibawa ke rumah sakit. Sung Chan langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat produser Tak, namun ternyata hanya Cindy yang dibawa langsung ke UGD. Di tempat berbeda, produser Ra pun langsung kembali ke Seoul setelah menerima kabar kecelakaan produser Tak. Para penggemar Cindy mulai menyalahkan staf yang mendorong Cindy sampai terluka, dan Cindy sendiri justru merasa senang karena ia akhirnya bisa beristirahat dari jadwalnya yang terlampau padat. Namun pimpinan Byun menyalahkan manajer Cindy saat itu. Produser Tak yang masih di sana berusaha untuk menyadarkan pimpinan Byun bahwa Cindy butuh istirahat dan tidak selayaknya ia lebih memperhatikan jadwal-jadwal Cindy, padahal Cindy saat itu sedang sakit. Kemudian saat produser Ra bertemu dengan produser Tak, ia justru salah bicara padahal ia sangat mengkhawatirkan keadaan produser Tak. Namun ia melukai perasaan produser Tak dan membuatnya menangis. Sung Chan kemudian menyusul produser Tak untuk menenangkannya. Dengan tiba-tiba ia pun memeluk produser Tak. Kemudian saat hendak tidur di kantor lagi, tiba-tiba produser Ra mengirim foto ancaman kepada produser Tak. Ia akan merusak tas kesayangan produser Tak jika ia tidak pulang malam ini. Dan betapapun marahnya produser Tak kepada produser Ra, ia pun akhirnya memilih untuk pulang dan menyelamatkan tas kesayangannya. Ia menerima permintaan maaf manis dari produser Ra lewat sebuah apel merah. Kemudian keesokan harinya, Cindy bersiap untuk keluar dari rumah sakit dan melanjutkan jadwalnya ke Jepang. Namun saat itu Cindy melihat Sung Chan menemani produser Tak di rumah sakit, dan Cindy pun diam-diam memilih untuk masuk ke mobil milik Sung Chan. Produser Tak dan Sung Chan tentu tampak terkejut dengan Cindy yang sudah ada di mobil mereka. Sementara manajer Cindy sangat bingung dan tidak percaya Cindy telah menghilang. Cindy mengatakan ia ingin bersembunyi untuk beristirahat selama 3 hari saja. Ia meminta produser Tak dan Sung Chan untuk membantunya. Dan dengan perasaan takut kepada pimpinan Byun yang menyeramkan, produser Tak pun akhirnya mengajak Cindy yang saat itu tidak punya uang untuk beristirahat di apartemen produser Ra. Di tempat berbeda, manajer Cindy juga memilih untuk bersembunyi daripada terkena amukan dari pimpinan Byun. Sementara itu, rumor kaburnya Cindy sudah tersebar. Sebuah media bahkan menyebut Cindy pergi ke Paris dengan kekasihnya yang sangat kaya raya.
Produser Tak hari itu mengajukan cuti. Ia menemani Cindy di apartemen produser Ra. Dan Sung Chan sendiri bertugas untuk mengawasi produser Ra seharian ini sebelum ia pulang nanti ke rumah. Di tempat berbeda, kehadiran Cindy justru membantu produser Tak karena Cindy rupanya lebih ahli beres-beres rumah. Kemudian Sung Chan datang untuk mengantarkan pesanan Cindy, dan Cindy mengajak Sung Chan untuk makan bersama mereka. Sementara di tempat berbeda, produser Ra sedang menikmati makan malam dengan rekan-rekannya, dan mereka juga membahas tentang kaburnya Cindy yang entah kemana. Kemudian saat dalam perjalanan pulang, produser Ra sempat menelpon nomor HP Cindy karena ia mengkhawatirkannya. Tapi nomor ponsel Cindy benar-benar sudah tidak aktif. Dan sesampainya di rumah, ia pun sangat terkejut melihat banyak orang di rumahnya, termasuk juga Cindy yang saat itu membersihkan toilet apartemennya. Produser Tak kemudian menjelaskan alasan membantu Cindy. Ia merasa kasihan kepada Cindy yang tidak memiliki tujuan dan tidak membawa uang. Produser pun akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain menampung Cindy di rumahnya selama 3 hari ke depan. 정말 맛있습니다. 그래? 내일은 좀 준비를 해주시면 감사하겠어요. 잠시만. Kemudian saat akan berpamitan pulang, Cindy bersikap manis dengan mengajak Sung Chan untuk mengobrol sebentar, membahas tentang buku yang Sung Chan berikan kepadanya tempo hari. Kemudian tiba-tiba pimpinan Byun menelpon produser Ra dan memintanya untuk bertemu di taman apartemen. Semua terlihat cemas karena takut ketahuan. Namun rupanya pimpinan Byun hanya ingin menyamakan jawaban ketika besok produser Ra dimintai wartawan informasi tentang Cindy. Produser tidak masalah untuk memberi keterangan kepada media bahwa Cindy sedang beristirahat, karena kenyataannya Cindy memang sedang dan butuh istirahat. Malam itu produser mengajak Cindy dan yang lain untuk minum bersama. Mereka bermain tebak kata. Kedekatan produser dan produser Tak membuat Cindy dan Sung Chan merasa iri, dan mereka pun ingin ikut bermain bersama. 당연하지 게임. 옛날에 엑스맨에서 했던 거. 이러고 있으니까 좋지? 당연하지. 좋지. 너 그거 나 일부러 매기느라고 그런 거지? 그치? 당연하지. 돈 없어서 여기 얹혀 사는 거지. 당연하지. Kemudian keesokan harinya, produser mencoba membujuk Cindy untuk pulang. Namun Cindy mengatakan bahwa hari ini adalah ulang tahunnya dan ia ingin pergi ke taman hiburan yang sudah lama tidak ia kunjungi lebih dari 10 tahun. Produser Tak dan produser tentu tidak bisa menolak permintaan Cindy yang berulang tahun hari ini. Kemudian di tempat berbeda, pimpinan Byun sengaja mengiring opini agar publik menyalahkan produser Tak atas insiden di panggung tempo hari, sehingga Cindy merasa depresi dan butuh istirahat. Hal tersebut tentu membuat produser Tak kini menjadi orang yang dicari-cari oleh para penggemar fanatik Cindy. Namun ia lebih memilih untuk dibenci oleh mereka alih-alih mengklarifikasi dan memberitahu apa dan di mana Cindy sekarang berada. Kemudian malam harinya, Sung Chan dan produser Tak mengajak Cindy untuk pergi ke taman hiburan. Cindy terlihat sangat senang dengan hadiah ulang tahunnya itu. Kemudian Cindy ditemani oleh Sung Chan berjalan-jalan di jembatan yang dulu pernah Cindy datangi dengan orang tuanya. Cindy sangat sedih mengingat mendiang kedua orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan saat mereka datang ke Seoul untuk mengunjungi Cindy yang saat itu baru masuk agensi pimpinan Byun. Sung Chan mencoba menghapus air mata Cindy dan mencoba menenangkan Cindy agar tidak larut dalam penyesalan dan rasa bersalah. Cindy berterima kasih kepada Sung Chan dan tiba-tiba ia pun berdiri mencium Sung Chan. 뭐야 그 표정은? 이런 경우가 처음이라. Sung Chan tentu sangat terkejut mendengar pengakuan perasaan Cindy kepadanya. Namun dengan polos ia mengatakan tidak bermaksud seperti itu kepada Cindy. Hal tersebut membuat Cindy semakin kesal dan malu karena Sung Chan sepertinya telah menolak cintanya. Di tempat berbeda, saat produser Tak sampai di taman hiburan, ia mendapatkan telepon dari nomor yang tidak ia kenal yang menyuruhnya memindahkan mobilnya. Produser Tak baru sadar bahwa nomor ponsel di mobilnya telah ia lepas, dan saat ia menengok dengan penasaran dan takut, rupanya manajer Kim sedari tadi mengawasinya.
Sementara produser Ra yang datang tiba-tiba, ia pun langsung memukul manajer Kim karena ia mengira ia adalah orang yang berniat jahat kepada produser Tak. Rupanya sejak pagi tadi manajer Kim sudah tahu keberadaan Cindy setelah ia memeriksa kamera dashboard salah satu mobil di parkiran rumah sakit. Namun ia memilih untuk memeriksa keadaan Cindy terlebih dahulu dan tidak memberitahu pimpinan Byun. Ia merasa senang melihat Cindy seperti nyaman berada bersama dengan produser Tak. Namun ia meminta tolong untuk membujuk Cindy agar mau segera kembali. Kemudian produser Ra mengajak Cindy dan yang lain untuk melihat kembang api bersama. Ia ingin hari ini menjadi hari ulang tahun yang bahagia untuk Cindy. Dan setelah itu mereka pun melanjutkan dengan pergi karaoke bersama. Sungchan sangat senang mendapatkan pujian dari produser Tak dengan suaranya yang bagus. Sementara Cindy mulai cemburu melihat Sungchan dan produser Tak, dan ia menumpahkan kesedihannya dengan sebuah lagu. 밑에 김 실장님 기다려요. Kemudian keesokan harinya saat berpamitan, Cindy mengajak produser Tak untuk berfoto bersama. Cindy ingin meredakan rumor buruk tentang hubungannya dengan produser Tak. Dan setelahnya, saat tiba di kantor, produser Tak pun menerima banyak hadiah dari para penggemar Cindy yang berterima kasih karena ia telah menjaga Cindy dengan baik. Sementara itu, tim Tudes One Night sedang mendiskusikan konsep perjodohan para member dan mereka mendukung kisah romantis antara Sungchan dan Cindy. Mereka yakin para penonton akan memberi tanggapan yang positif dengan kisah manis itu. 신디랑 백수장 PD가 같이 나오고 하면서 니들도 국수 먹으러. Kemudian saat makan bersama, Sungchan dan produser Ra dengan serius mendengarkan produser Kim yang datang saat itu untuk menjodohkan produser Tak dengan temannya. Sungchan yang merasa cemburu, ia pun mengerjai produser Kim dengan tidak memberinya permen setelah makan mie tadi. Sungchan kemudian menanyakan apakah produser Ra tidak masalah jika produser Tak pergi berkencan dengan teman produser Kim. Sungchan menyebut produser Ra sebagai seorang pengecut karena tidak berani mengungkapkan perasaannya. Namun bagi produser Ra, persahabatannya justru jauh lebih berharga sehingga ia tidak ingin merusaknya. Kemudian saat Sungchan menanyakan tentang kencan buta produser Tak, rupanya ia telah membatalkannya karena produser Ra juga melarangnya. Keesokan harinya, Cindy mulai gelisah menunggu pesan dari Sungchan yang tidak kunjung membalas pesan darinya. Namun hari itu, Sungchan tiba-tiba datang ke apartemen Cindy untuk merekam keseharian Cindy. Dan Cindy langsung bersemangat karena Sungchan lah yang datang hari itu. Ia pun menjadi salah tingkah sampai salah mengkancingkan pakaiannya. Hari itu, Tudes One Night mengundang Goara yang terkenal sebagai sahabat Cindy. 네가 여기 왜 왔어? 이러고 할 거냐? 야, 네가 와줄 줄 몰랐다 얘. 어머. Namun akting mereka sebagai sahabat sangat amat kaku karena sebenarnya sejak dulu mereka saling bermusuhan dan bahkan tidak menyimpan nomor satu sama lain. Sungchan merasa hasil syuting hari ini tidak sesuai dengan konsep acaranya karena tidak ada ketulusan dari akting yang mereka tunjukkan. Sungchan memberitahu bahwa Cindy sebenarnya jauh lebih baik dari apa yang ia pikirkan sendiri karena selama ini ia berpikiran buruk kepada dirinya sendiri. Kemudian saat melihat video pesan dari Goara, Cindy merasa terharu dengan hubungan mereka yang sebenarnya saling peduli satu sama lain sejak awal debut mereka, sebelum akhirnya mereka lebih sering bertengkar setiap bertemu. Kemudian malam itu Cindy mengajak Sungchan untuk bertemu. Namun Sungchan sendiri dalam perjalanan ke bioskop untuk menonton film dengan produser Tak. Cindy tidak peduli walau saat itu sedang hujan dan ia memilih untuk tetap menunggu Sungchan sampai ia datang. Sungchan mencoba menelpon produser Tak, namun ponsel produser Tak sendiri sedang tidak aktif. Ia pun kemudian menemui produser Tak dan membatalkan acara menonton mereka. Ia pun mengajak produser Tak untuk mencari Cindy.
Di tempat berbeda, produser Ra melihat Cindy kehujanan di luar, dan ia pun kemudian memberinya payung dan menawarkan Cindy untuk menunggu Sung Chan di apartemennya saja. Produser Ra kemudian membuatkan Cindy secangkir teh agar ia lebih merasa hangat. Mengobrol dengan Cindy mengingatkan produser Ra kepada Yuna. Ia adalah senior di agensi Cindy yang karirnya redup karena agensi Cindy tidak peduli lagi kepadanya. Kemudian produser Tak dan Sung Chan datang. Cindy tampak kecewa melihat Sung Chan yang tidak peduli kepadanya. Ia pun kemudian memilih untuk meminta maaf dan berpamitan pulang. Produser kemudian menyuruh Sung Chan untuk menyusul Cindy dan menemaninya sampai manajernya datang menjemput. Sung Chan meminta maaf kepada Cindy atas apa yang ia katakan kemarin dan telah membuat Cindy sedih. Sung Chan berharap Cindy tidak menelan omongan orang-orang yang menganggapnya tidak tulus, karena Sung Chan bisa merasakan ketulusan Cindy sekarang. Keesokan harinya, produser Kim mengumumkan bahwa Today's One Night harus rehat sejenak karena rating yang rendah. Dan sebagai gantinya, beberapa tim akan membantu program acara baru yang berjudul Star Wars. Produser tentu kesal dengan hal tersebut karena mereka baru saja mulai dengan member baru. Di tempat berbeda, Cindy mendapatkan jadwal lebih banyak karena ia harus menemani seorang artis baru. Kini ia pun bertanggung jawab untuk memperkenalkan artis tersebut di berbagai acara, dan sayangnya Cindy tidak bisa menolaknya. Sementara itu, suasana bahagia dirasakan produser Tak yang sebentar lagi akan pindah. Ia sangat terbantu dengan semua bantuan dari Sung Chan. Produser tampak semakin kesal karena produser Tak terus membangga-banggakan Sung Chan. Kemudian saat beberes, Sung Chan melihat album foto masa kecil produser Tak. Di sana ia menemukan foto dirinya yang tidak sengaja terpotret bersama dengan produser dan produser Tak semasa kecil dahulu. Sung Chan kemudian meminta foto tersebut untuk kenang-kenangan dirinya. Di tempat berbeda, produser memilih untuk bermain di taman alih-alih membantu produser Tak untuk bersiap-siap pindah. Kemudian malam harinya, Sung Chan terlihat sangat senang dengan foto yang ia dapatkan tadi. Ia bahkan melipat foto produser agar ia dan produser Tak saja yang terlihat di foto tersebut. Di tempat berbeda, produser menanyakan apakah produser Tak benar-benar akan pindah. Sebenarnya ia tidak ingin produser Tak pergi, namun ia sadar produser Tak hanya menganggapnya sebagai teman baik, dan dalam pertemanan, pria dan wanita sebaiknya memiliki batasan. 아예 안 보게 하겠냐? 그런 거지. Di tempat berbeda, Cindy benar-benar kerja keras dalam beberapa program variety show yang ia ikuti. Ia dibuat kerja rodi oleh agensinya untuk membantu artis baru yang sedang diperkenalkan oleh agensinya. Manajer Cindy tampak kasihan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian hari berikutnya, Sung Chan mulai membantu produser Tak untuk sedikit demi sedikit membersihkan apartemen barunya. Sung Chan selalu tampak senang setiap kali mendapatkan pujian dari produser Tak. Kemudian saat akan makan bersama, produser datang membawakan alat pembasmi nyamuk sebagai hadiah karena ia tahu produser Tak tidak bisa tidur jika banyak nyamuk. Sung Chan merasa kecewa karena produser Tak rupanya menggunakan tanggal lahir produser sebagai kode rumahnya. Kemudian keesokan harinya, Sung Chan mulai menjadi tim pembantu program acara produser Tak. Ia bertugas memastikan para artis sebelum tampil. Sung Chan memeriksa persiapan Cindy. Namun saat itu, Cindy tampak lebih lelah dan tidak semangat sekalipun ada Sung Chan. Ditambah lagi kedatangan pimpinan Bhyun dan artis barunya Jinny yang digadang-gadang sebagai the next Cindy. Disitulah akhirnya Cindy berani memprotes tindakan pimpinan Bhyun yang sudah keterlaluan dari kemarin. Sung Chan memilih untuk mengajak pimpinan Bhyun pergi mencari ruangan ganti yang lain agar Cindy bisa lebih tenang dan beristirahat. Ia kemudian dengan sengaja membawa Jinny ke ruangan ganti para komedian. Kemudian dengan sengaja pimpinan Bhyun membagikan makanan untuk para staf sebagai bentuk perkenalan artis barunya.
Produser Tak menasehati Ginny bahwa menjadi seperti Cindy bukanlah hal yang mudah, karena Cindy adalah artis sangat berbakat yang selalu bekerja keras. Kemudian saat pengumuman pemenang musik Bank, Cindy meminta sedikit waktu untuk berterima kasih kepada orang-orang yang selama ini baik kepadanya, termasuk produser Ra, produser Tak, serta Sung Chan sendiri yang ia anggap sebagai payung yang selalu melindunginya di kala hujan. 제가 빗속에 혼자 서 있을 때 우산이 되어주셨던. Dan setelah bekerja, saat hendak pulang, Sung Chan sengaja mengambil bunga di taman hiburan. Ia ingin memberikannya kepada produser Tak. Di tempat berbeda, produser Ra sengaja menunggu produser Tak untuk pulang bersama. Dan saat sampai di apartemennya, ia memberanikan diri untuk meminta produser Tak untuk tidak pergi dari apartemennya. Ia menyuruh produser Tak untuk menyewakan saja apartemen barunya. Dan saat itu, Sung Chan mendengar percakapan mereka dengan rasa kecewa. Produser Tak terdiam dan ia pun bingung kenapa produser Ra meminta hal tersebut kepadanya. Kemudian produser Tak melihat Sung Chan ada di sana, namun Sung Chan memilih untuk menyembunyikan boneka yang akan ia berikan kepada produser Tak. Sung Chan hanya memberikan bunga yang ia bawa saja. Sung Chan pulang ke rumah dengan raut wajah kecewa. Ia menyimpan boneka yang sebenarnya berisi rekaman tentang ungkapan perasaan yang ia miliki kepada produser Tak selama ini. Di tempat berbeda, produser Ra dan produser Tak justru bertengkar kembali karena produser Tak tidak peka dengan maksud produser Ra yang ingin ia tidak pindah. Mereka gagal mendapatkan suasana romantis untuk mengutarakan perasaan satu sama lain. Dan keesokan harinya, produser Ra dan produser Tak pun masih terlihat bermusuhan. Produser Ra kemudian mengajak Sung Chan untuk makan bersama. Namun saat makan bersama dengan Sung Chan, produser Tak hanya membahas tentang produser Ra dan pertengkarannya kemarin malam. Namun Sung Chan justru senang karena produser Tak tidak peka dengan maksud perkataan produser Ra dan ia tetap akan pindah. Di tempat berbeda, Cindy terlihat senang saat menggunakan akun palsu saat bergabung dengan grup hatersnya. Ia bersemangat untuk mengikuti kopi darat dengan mereka. Sementara itu, tim 2days 1 Night sendiri sedang bingung karena program baru yang menggantikan jadwal rehat mereka mendapatkan rating yang cukup baik. Ia pun akhirnya menyetujui usul timnya saat menunjuk Sung Chan membuat cuplikan 2days 1 Night. Dan Sung Chan tampak bersemangat menerima semua saran dari seniornya. Dan hari selanjutnya, senior-senior Sung Chan tampak sangat puas melihat Sung Chan benar-benar bekerja keras. Kemudian produser Ra datang untuk melihat hasil editing Sung Chan. Ia menasihati Sung Chan untuk lebih membuat video klipnya lebih baik karena ia tidak akan mengoreksinya lagi dan akan langsung menayangkannya. Produser Ra ingin Sung Chan lebih bertanggung jawab dalam membuat video klipnya. 우리 망하면 네 예고가 재미없어서 망. Di tempat berbeda, Cindy akhirnya datang ke acara kopi darat para pengurus web hatersnya. Ia menanyakan alasan mereka membenci dirinya. Dan ia kemudian melepaskan masker yang ia pakai. Ia meminta maaf kepada salah satu hatersnya dan mereka kemudian merasa tidak enak kepada Cindy. Dan yang lebih mengagetkan lagi, salah satu hater Cindy ternyata adalah manajer Cindy sendiri yang saat itu lari setelah melihat Cindy ada di sana. Kemudian saat produser Tak memeriksa Sung Chan, ia mengajak Sung Chan untuk beristirahat sejenak untuk memberinya semangat. Dan produser Tak merasa Sung Chan telah jatuh cinta kepada Cindy. Sung Chan mencoba mengelaknya karena perasaannya kepada Cindy tidak seperti pemikiran produser Tak. Namun produser Tak yang tidak peka justru menggoda Sung Chan karena ia mengira Sung Chan menyukai Cindy. Kemudian malam harinya, setibanya di rumah, ketegangan hubungan pertemanan antara produser Ra dan produser Tak mereda setelah produser Ra menjaga sahabatnya dari gigitan nyamuk. Produser Ra meminta produser Tak untuk tidak pindah, namun produser Tak tetap akan pindah karena ia mulai bingung dengan perasaannya sendiri dan sebaiknya ia menjaga jarak agar ia bisa tahu apakah perasaan yang ia miliki kepada produser Ra adalah perasaan suka sebagai pria
ataukah hanya sebagai persahabatan yang selama 20 tahun ini terjalin. Dan keesokan harinya, Sungchan meminta 3 member Tudes One untuk melakukan rekaman pengisi suara yang akan ia tambahkan dalam cuplikan video. Cindy sebenarnya merasa aneh dengan naskahnya, namun karena itu permintaan Sungchan, ia pun dengan senang hati melakukannya. Kemudian hari berikutnya, saat fan meeting dengan Jennie, Cindy dengan cerdas menanyakan kepada para penggemarnya. Ia membuat para penggemarnya mendukungnya untuk tidak menerima acara dan iklan yang bisa menjatuhkan namanya. Bahkan ada seorang pengacara yang rela mendampingi Cindy untuk menggugat pimpinan Byeon jika ia memberikan acara dan iklan yang akan merugikan Cindy. Di tempat berbeda, para admin hater Cindy sekarang sudah berubah menjadi para pendukung Cindy untuk melindungi Cindy. Di tempat berbeda, setelah tidak sengaja bertemu di apartemen, produser dan produser tak mendapatkan undangan untuk makan bersama di rumah Sungchan. Mereka kemudian menonton klip pertama karya Sungchan dan memberikan beberapa komentar sebagai masukan. Sayangnya mereka lebih menyukai acara Star Wars karena lebih lucu daripada Tudes One Night. Kemudian saat melihat-lihat kamar Sungchan, produser tak tidak sengaja memegang boneka di kamar tersebut dan ia mendengar pengakuan perasaan Sungchan yang direkam di dalam boneka itu. Namun karena selama ini ia hanya menganggap Sungchan sebagai juniornya saja, ia pun tidak memiliki perasaan yang sama seperti yang Sungchan miliki kepadanya. Kemudian produser Tak mengajak Sungchan untuk berbicara di taman. Produser Tak mengatakan ia tidak sengaja mendengar rekaman boneka Sungchan. Produser Tak meminta maaf karena ia tidak mengetahui perasaan Sungchan. Namun saat itu, Sungchan justru memilih untuk mengutarakan perasaannya secara langsung dan meminta untuk diberi sebuah kesempatan. Produser Tak terkejut saat Sungchan tiba-tiba menciumnya. Namun setelah Sungchan sangat malu dan salah tingkah, ia pun membuat produser Tak merasa bersalah dan ia pun menyuruh Sungchan untuk menenangkan dirinya. Kemudian keesokan harinya, produser Tak akhirnya benar-benar pindah dari apartemen produser yang dahulu adalah rumahnya sejak kecil. Sementara Sungchan yang terlambat bangun saat itu, ia tidak tahu jika produser Tak sudah pindah pagi ini. Ia berlari untuk menyusulnya, namun produser Tak sudah pergi tanpa berpamitan kepadanya. Produser menyuruh Sungchan untuk tidak lebay dan segera pergi bekerja saja. Kemudian setibanya di kantor, produser sedih melihat acara yang menggantikannya mendapatkan rating yang lebih baik dari programnya. Manajer Kim mengajak produser untuk makan bersama agar ia tidak terlalu kecewa. Ia masih memberi produser kesempatan untuk bisa mendapatkan jam tayangnya kembali, asal ia bisa meningkatkan rating programnya. Namun hal tersebut seperti sebuah harapan palsu yang membuat tim Tudes One Night sangat kesal, dan Sungchan kemudian memilih untuk mengerjai produser Kim lagi. Kemudian produser mengumpulkan timnya untuk membahas tentang konsep baru program mereka. Namun mereka menemukan kebuntuan karena beberapa ide yang pernah ia lakukan tidak menghasilkan nilai yang bagus. Di tempat berbeda, Cindy mulai lelah karena pimpinan Byeon mengambil semua barang-barang sponsor miliknya untuk diberikan kepada Jennie. Dan tidak hanya itu, hari itu Cindy masuk trending topik karena kemunculannya di video klip Tudes One Night kemarin terdengar seperti pengemis. Bahkan meme-meme lucu Cindy pun mulai trending. Namun tidak ada komentar jahat, dan justru mereka merasa lucu dengan image baru Cindy. Cindy kemudian menghubungi Sungchan untuk meminta tanggung jawabnya. Manajer Cindy sangat khawatir Cindy pasti akan marah besar kepada Sungchan. Namun rupanya Cindy hanya berpura-pura kesal agar ia bisa bertemu dengan Sungchan. Ia pun meminta Sungchan untuk bertanggung jawab karena telah membuat image-nya menjadi lucu. Kemudian setelah pulang bekerja, Sungchan sengaja mampir ke apartemen baru produser Tak untuk membantunya beberes. Namun saat itu produser juga datang ke sana dan membuat Sungchan sedikit kecewa karena ia ingin menjadi orang yang selalu bisa diandalkan oleh produser Tak.
Sungchan dengan sengaja mengganti foto masa kecil produser Tak dengan produser Ra dengan foto kesukaannya. Kemudian saat makan bersama, produser Tak membahas tentang lampu di kompleks apartemennya yang sering mati. Produser Ra yang mendengar hal itu pun keesokan harinya langsung membantu mengajukan tuntutan kepada pihak apartemen. Di tempat berbeda, Cindy dengan senang hati sengaja memposting meme tentang dirinya untuk mengajak para penggemarnya menonton Today's One Night. Kemudian keesokan harinya, produser Ra kembali sedih karena ratingnya turun 0,6%. Kemudian produser Kim mengajak beberapa anggota dari Today's One Night untuk makan burger bersama. Hal tersebut biasa ia lakukan saat produser utama membutuhkan tambahan tim untuk acara yang sedang bagus ratingnya. Namun saat itu Sungchan menolak ajakan produser Kim dan ia lebih memilih untuk makan burger bersama dengan produser Ra. Mereka kemudian membahas kenapa tidak ada yang menonton acara mereka. Dan Sungchan sendiri merasa bersalah dengan cuplikan video yang ia buat kemarin. Kemudian Sungchan pergi ke meja produser Tak untuk memberikan hadiah spesial kepadanya dan ia mengajak produser Tak untuk bertemu malam ini. Kemudian malam harinya pimpinan Pyun sengaja mengundang wartawan tanpa sepengetahuan Cindy. Dan dalam wawancara itu, pimpinan Pyun sengaja menyuruh wartawan untuk mengungkap kebohongan tentang orang tua Cindy yang kaya raya dan tinggal di Amerika. Pimpinan Pyun dengan sengaja mengkambing hitamkan Cindy atas kebohongan yang sebenarnya ia buat sendiri saat Cindy mulai debut dahulu. Namun Cindy hanya bisa menangis menerima pimpinan Pyun yang telah menghancurkan karirnya. Kemudian manajer Cindy secara diam-diam menelpon produser Ra untuk memberitahu apa yang baru saja terjadi kepada Cindy. Ia mengkhawatirkan Cindy dan meminta tolong kepada produser Ra. Di tempat berbeda, Cindy merasa sedih dan berjalan di tempat umum. Ia mencoba menghubungi Sungchan, namun saat itu Sungchan sedang menonton film bersama dengan produser Tak. Saat itu Sungchan membuat kencan istimewa dengan produser Tak seperti yang ia inginkan. Namun, itu semua tidak bisa membuat produser Tak memiliki perasaan seperti yang Sungchan miliki kepadanya. Dan ia ingin sekalipun tidak bisa menerima perasaan Sungchan, tapi hubungan mereka tidak boleh berubah. Ia berterima kasih kepada semua kebaikan Sungchan selama ini kepadanya. Dan malam itu, Sungchan pun kembali patah hati ketika memiliki perasaan kepada wanita yang lebih tua darinya. Di tempat berbeda, Cindy menulis pesan kepada Sungchan tentang dirinya yang harus kuat menghadapi hari esok. Dan keesokan harinya, berita tentang Cindy pun benar-benar viral. Pimpinan Pyun memilih untuk berpura-pura tidak tahu tentang kebohongan Cindy selama ini. Produser Ra dan produser Tak merasa khawatir dengan keadaan Cindy. Dan begitu juga dengan Sungchan yang menjadi khawatir setelah membaca artikel yang menyudutkan Cindy. Sementara itu, manajer Cindy, ia justru yang terluka dengan hal tersebut, namun ia tidak bisa melakukan apapun. Sungchan kemudian meminta tolong kepada produser Ra untuk membantu Cindy, namun saat itu produser Ra masih ragu dengan apa yang bisa ia lakukan kepada Cindy. Kemudian saat menghadap pimpinan yang meminta produser Ra untuk mengeluarkan Cindy secara resmi, produser Ra yang sedari tadi terdiam akhirnya memilih untuk menolak perintah tersebut dan ia akan bertanggung jawab dengan terus membantu Cindy untuk bangkit. Pimpinan dan produser Kim pun tidak bisa melakukan apapun karena mereka sangat tahu sifat keras produser Ra. Dan malam harinya setelah sore tadi berdiskusi dengan timnya, mereka pun pergi ke apartemen Cindy. Mereka bekerja sama dengan manajer Cindy untuk memberi Cindy sebuah kejutan. Dan Cindy pun sangat terkejut dan terharu dengan kedatangan para kru Today's One Night yang mengajaknya syuting kembali. Dan keesokan harinya manajer Cindy dengan sangat semangat dan senang mengantar Cindy untuk pergi syuting lagi. Ia kini lebih berani untuk melindungi Cindy dari kemarahan pimpinan Pyun. 모두들 여기까지 오시느라 수고 많으셨습니다. Dan konsep acara kali ini adalah pulang kampung.
Para member akan menikmati waktu menginap di rumah para lansia di pedesaan. Hal tersebut tentu tidak terlalu menyusahkan karena Cindy sendiri cukup pandai beberapa pekerjaan rumah. Dan karena Sung Chan lah yang bertanggung jawab atas liputan Cindy, mereka pun menjadi lebih dekat dan menikmati waktu mereka bersama. Cindy tentu senang dengan kehadiran Sung Chan yang membantunya melupakan kesedihannya. Di tempat berbeda, pimpinan Byun memprotes pimpinan Departemen Hiburan KBS karena mereka masih memakai Cindy. Ia menyuruh pimpinan tersebut untuk memberikan acara Today's One kepada Jinny. Namun kali ini dengan tegas dan berani pimpinan menasehati pimpinan Byun yang ia anggap sudah sangat keterlaluan dan seenaknya mencampuri kebijakan programnya. Pimpinan Byun dengan kesal pun akhirnya meninggalkan ruangan tersebut. Sementara itu, saat membahas tentang Cindy dan timnya, produser Tak mendapatkan informasi bahwa salah satu kameramennya dulu pernah merekam saat Cindy awal debut dahulu, dan ia dengan jujur membahas tentang kematian orang tuanya. Namun, pimpinan Byun melarang rekaman tersebut untuk disiarkan. Di tempat berbeda, malam harinya produser memeriksa keadaan Cindy. Namun Cindy yang rajin benar-benar tidak perlu dirisaukan. Mereka bertiga kemudian menikmati waktu bersama dengan berbagai cerita horor yang membuat Sung Chan ketakutan. 그래, 재밌는데 왜 그래? 우리 둘이 이렇게 얘기하다 보니까 코에 점. Di tempat berbeda, produser Tak menghabiskan waktu semalaman untuk mencari rekaman awal Cindy debut dahulu. Ia ingin membantu Cindy memulihkan nama baiknya. Dan setelah semalaman begadang, pagi itu produser Tak pun menemukan video yang ia cari. Dalam rekaman tersebut, Cindy menangis saat menceritakan tentang orang tuanya yang meninggal. Di tempat berbeda, syuting pun berjalan dengan sangat baik. Sung Chan sangat senang menangkap ekspresi ketulusan dari Cindy. Kemudian setibanya di Seoul, Cindy bertemu dengan produser Tak yang ingin memberitahunya tentang video yang telah ia temukan, dan ia ingin membantu memulihkan nama baik Cindy. Kemudian saat pimpinan Byun datang ke apartemen Cindy, ia pun terkejut melihat berita tentang rekaman saat Cindy awal debut dahulu. Pimpinan Byun tidak bisa berbohong lagi, karena memang ialah yang menyuruh Cindy untuk berbohong dahulu. Dan dengan cepat, agensi pimpinan Byun pun menjadi sasaran kemarahan para penggemar Cindy. Di tempat berbeda, produser berterima kasih kepada sahabatnya. Produser Tak tentu tidak bisa melihat temannya menderita lagi seperti dahulu saat terbebani dengan masalah yang menimpa Yuna, yaitu senior Cindy. Kemudian produser dan produser Tak pun pulang bersama dengan Sung Chan yang saat itu dalam keadaan mabuk setelah bertemu dengan pimpinan yang mengajaknya minum. 닭똥집. Sung Chan yang mabuk tiba-tiba mencium produser yang ia kira adalah produser Tak. Dan keesokan harinya Sung Chan pun terbangun di apartemen produser. Di tempat berbeda, Cindy datang ke tempat pimpinan Byun untuk mengakhiri kontrak mereka. Pimpinan Byun yang telah hancur tentu tidak bisa melakukan apapun. Sementara itu, saat Sung Chan bertemu dengan produser Kim, ia mendapatkan pujian karena menurut produser Kim, video klip yang Sung Chan buat tempo hari cukup lucu. Dan ternyata, teman baik yang selama ini Sung Chan ajak berdiskusi saat di kantor, ternyata adalah hantu keberuntungan gedung KBS. Teman-teman Sung Chan pun langsung memberinya selamat karena menurut mitos, siapapun yang bertemu dengan hantu tersebut pasti akan sukses. Dan benar saja, hari berikutnya video klip Sung Chan menduduki 10 besar pencarian dan tayangan berulang. Sementara itu, produser pun akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada sahabatnya yang sudah 25 tahun selalu bersamanya. Ia pun memiliki perasaan yang tidak pernah berubah kepada produser, dan tentu saja ia pun menerima ungkapan cinta produser saat itu. 승찬 PD님! Dan cerita romantis drama ini pun ditutup dengan hubungan Cindy dan Sung Chan yang masih menjadi tanda tanya. Karena perasaan Cindy kepada Sung Chan masih sama, sedangkan Sung Chan masih menganggap Cindy sebagai rekan baik dan juga cantik saja.